Nah, kembali lagi di seputar pertanian. Nah, sekarang masih di dunia seputar perencanaan, pengolahan lahan dan pemupukan. Nah, rencananya di sini saya akan melakukan budidaya bawang daun. Nah, ini lahan baru selesai proses pengolahan lahan dan pemberian pola. Nah, adapun pola yang diberikan bebas sesuai kebutuhan dan kebiasaan daerah masing-masing. Nah, seperti di daerah saya memakai pola seperti ini. Untuk lebar bedengan bisa disesuaikan, tapi untuk kebutuhan perut atau alur yang akan berikan dan nanti ditanami bawang daun umumnya 1 meter bersih. Nah, dari ujung sini sampai ujung sana umumnya 1 meter bersih itu. Nah, sebelum dilakukan pemupukan seperti ini, nah ini proses pemupukan. Ada baiknya kita melakukan perataan dulu atau proses pemaresan. Nah, ini dia yang dimaksud dengan proses mares atau perataan bedengan atau perutan yang akan kita berikan pupuk nanti. Nah, proses pemaresan ini dimaksudkan untuk meratakan supaya memudahkan pegawai untuk memberikan pupuk supaya terlihat rata dan jelas nanti. Nah, seperti itu. Tapi ya kalau sudah rata ya nggak usah, cukup lah. Nah, seperti itu. Sambil membersihkan dari rumput, batu ataupun ranting pohon, runtah runtah bekas pengolahan yang tidak bersih dan tidak sempat terbuang. Nah, seperti itulah kira-kira. Di sisi lain beberapa pegawai lainnya memikul pupuk. Lanjut ke pemberian pupuknya itu sendiri. Nah, seperti itu. Bebas. Pupuk yang dibutuhkan ada baiknya disesuaikan dengan keadaan atau yang ada di sekitar masing-masing. Nah, tapi saya sarankan untuk pemakaian pupuk awalan diberikan pupuk kandang. Nah, seperti yang saya pakai saat ini. Ada beberapa jenis pupuk, namun biasanya yang umum saya pakai atau petani wilayah saya menggunakan pupuk postal. Nah, saya sudah sempat bahas di beberapa pengolahan lahan saya sebelumnya tentang manfaat pupuk postal. Nah, ya. Namun ada baiknya saya bahas sedikit atau ulas lah. Nah, manfaat pupuk postal ini sendiri, ini kan ini kan cangkang bulir-bulir padi yang tidak terpakai lalu dipakai dasaran kandang ayam tercampur dengan kotoran ayam itu sendiri. Nah, akan memberikan rongga-rongga tersendiri untuk menyebarnya si akar bawang daun nanti pada saat setelah tanam. Jadi mudah menyebar ketika sudah dilakukan penimbunan. Nah, lanjut proses pemupukan. Setelah selesai pemupukan itu sendiri, mau langsung diberi agen hayati itu lebih bagus lagi. Adapun agen hayatinya itu sendiri bebas. Mau pemberian M4, Biosil, terus TPGPR, yang penting kandungannya lengkap. Trichoderma, Pseudomonas, banyaklah pokoknya bakteri. Silahkan cari di toko-toko pertanian paling dekat. Nah,
Gi karena kakaraya apa nih maneh? Dengan batu aki. Dengan batu aki. Nah, semacam itulah. Ah, kaos nah hade bangga jadi petani. Nah, untuk sekilas info, lahan ini sekitar 1250 meter atau 50 patok. Bentar, saya hitung dulu. Oh, maaf. Setelah saya hitung, untuk luas lahannya sendiri ini 1750 meter. Nah, total keseluruhan bebas, mau dihitung seperti apa juga bebas. Nah, nanti kita akan hitung biaya operasional sampai biaya panen dan segala macam. Masuk bibit berapa ton, pupuk berapa ratus karung, upah kerja dan segala macam, khusus di bawang daun. Nah, karena perencanaannya di sini saya akan menanam bawang daun. Nah, di sini akan saya tanam bawang daun. Alus gemuk teh mah. Jadi salah satu keunggulan pupuk postal ini, ketika nanti pada saat turun hujan ataupun tidak turun hujan, walaupun kemarau kan tetap akan diberi pengairan tuh. Jadi pada konstruktur atau bentuk si tanahnya nanti tidak akan mudah bantat. Nah, sedangkan untuk pupuk kimianya sendiri nanti saya biasa melakukan setelah 2 minggu atau 1 minggu, dilihat dari situasi dan kondisi si tanaman. Makanya saya selalu menegaskan, awasi, cermati, dan kenali pada setiap perlakuan kita pada tanaman. Nah, cangkel mares mengsep. Nah, yang lain memberi atau memikul pupuk-pupuk supaya diratakan sama pegawai yang lain. Nah, setelah selesai diberikan pemupukan, lalu si pupuk tersebut ditutup atau dalam bahasa Sunda nyaur, menutupi, apa namanya lah, bebas, sesuka-suka kalian saja. Ditutup seperti ini untuk memberikan proses pelapukan pada si pupuk yang kita taburkan. Nah, nanti pola yang kita buat akan terlihat jelas di sini. Alurnya seperti apa, kondisinya bagaimana, itu akan terlihat jelas. Nah, namun ada tips dari saya pribadi nih. Sebelum melakukan pemupukan ulang, tadi saya sudah beri sekilas info. Ada baiknya dilakukan pemberian agen hayati atau pelapuk bakteri pembenah tanah ataupun semacamnya, baik itu M4, biosil, apalah banyak pokoknya, silahkan. Itu yang pertama. Yang kedua, diberikan dulu insektisida, nematisida, karena kita tidak akan pernah tahu apa namanya jenis bakteri bermanfaat atau bakteri baik yang ada dalam tanah tersebut. Nah, ada baiknya dilakukan pemberian nematisida atau insektisida nematisida. Nah, merek dagang bebas, yang penting diberikan. Kalau saya sih biasanya nanti. Nah, sudah mulai terlihat. Kira-kira seperti itulah. Abeh yes. Nah, untuk bibit bawang daunnya sendiri nanti kita akan lihat
diukur dari tinggi, besar, dan beratnya si bawang yang akan kita tanam itu sendiri. Biasanya untuk lahan 1700 meter itu menghabiskan 7 kintal sampai 1 ton benih. Itu umumnya untuk kelas bibit yang sedang-sedang saja. Namun bisa lebih jika dirasa bibit yang akan kita panen dan ditanam kembali itu besar. Nah, kira-kira seperti inilah. Sudah terlihat. Nah, jadi jarak dari sini ke sini, dari ujung ke ujung itu 1 meter bersih. Nah, untuk pemakaian 4 lubang yang akan kita tanam. Nah, sudah mulai terlihat. Kira-kira polanya seperti itulah. Yuk, sampai jumpa besok. Sampai jumpa di proses selanjutnya. Salam seputar pertanian. Bye.